Regenerasi adalah proses pembaruan dan pertumbuhan bagian organ. Regenerasi berbeda dengan reproduksi. Jika reproduksi menghasilkan individu baru, regenerasi menghasilkan bagian organ, jaringan atau sel baru dari proses perbaikan sel yang telah rusak. Jika proses regenerasi pada manusia membutuhkan waktu yang lama, beberapa superhero mampu melakukan regenerasi dalam waktu yang singkat. Beberapa superhero juga mengadaptasi kemampuan yang dimiliki beberapa binatang, misalnya Spider-Man, Batman maupun Ant-Man. Sayangnya, superhero hidup di dunia fiksi, namun beberapa binatang membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan super, meski itu adalah kemampuan yang umum bagi binatang tersebut. Dan inilah binatang yang memiliki kemampuan regenerasi luar biasa layaknya Deadpool maupun Wolverine. Bintang laut. Bintang laut termasuk kelompok invertebrata laut. Binatang ini dikenal dengan kemampuan meregenerasi anggota tubuhnya yang diamputasi. Anggota tubuh tersebut adalah lengan fleksibel yang menempel pada cakram pusat. Cakram pusat penting untuk regenerasi di hampir semua spesies bintang laut. Bintang laut yang terputus lengannya akan menjalani fase perbaikan terlebih dahulu untuk menyembuhkan luka yang terbuka. Setelah luka sembuh, bintang laut dapat mulai menghasilkan sel-sel baru di mana akhirnya memicu pertumbuhan baru. Regenerasi dapat berlangsung beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Jika proses regenerasi tidak berjalan dengan baik, anggota tubuh baru yang dihasilkan dapat berubah bentuk. Bintang laut bereproduksi dengan cara seksual dan aseksual. Cara aseksual adalah membagi cakram pusat menjadi beberapa bagian. Bintang laut juga bisa mengamputasi anggota tubuhnya untuk melarikan diri dari predator. Bintang laut yang kehilangan lengannya ini kemudian akan menyembuhkan diri dan menumbuhkan lengan baru. Uniknya, lengan baru yang terputus juga memiliki kemungkinan untuk beregenerasi sempurna dan menjadi bintang laut dewasa. Regenerasi dari satu anggota tubuh yang terputus tanpa cakram pusat. Bagi beberapa spesies bintang laut mampu menumbuhkan cakram pusat baru dan 4 lengan tambahan. Kemudian, mereka mampu menjadi bintang laut baru dengan bentuk sempurna. Red Stag. Red Stag adalah salah satu spesies rusa besar dan merupakan spesies rusa terbesar keempat yang masih ada. Rusa merah jantan disebut sebagai Red Stag atau Red Heart, sedangkan rusa betina disebut Hind. Red Stag hidup di bagian besar Eropa, wilayah pegunungan Kaukasus, Anatolia, Iran, dan di sebagian di Asia Barat. Hanya rusa jantan yang memiliki tanduk yang mulai tumbuh pada musim semi dan rontok pada setiap akhir musim dingin. Tanduk memiliki ukuran panjang total 71 cm dan berat 1 kg. Meskipun yang besar dapat tumbuh hingga 115 cm dan berat 5 kg. Tanduk-tanduk yang rontok kemudian tumbuh kembali. Tanduk yang tumbuh terbuat dari tulang dan ditutupi dengan kulit berbulu yang disebut bludru. Fungsi kulit bludru pada tanduk yang baru tumbuh adalah untuk memasok oksigen dan nutrisi ke tulang yang sedang tumbuh. Apa yang membuat Red Stag masuk di dalam daftar ini adalah kemampuan rusa untuk menumbuhkan tanduknya hingga 2,5 cm per hari. Tanduk pada Red Stag sangat dipengaruhi oleh kadar testosteron. Saat musim gugur tiba, Red Stag mengalami penurunan kadar testosteron yang membuat bludru rontok dan tanduk berhenti tumbuh. Sebaliknya, saat musim dingin mulai tiba, produksi testosteron Red Stag mulai dibangun untuk mendekati musim kawin. Rusa merah juga memiliki kemampuan untuk menumbuhkan bulu yang lebih tebal pada musim dingin untuk membantu mereka agar tetap hangat. Rusa merah juga mampu menumbuhkan surai di lehernya saat musim semi. Ada beberapa alasan mengapa rusa merontokkan tanduknya di musim semi dan menumbuhkan tanduknya di musim dingin. Salah satunya adalah untuk menggali makanan yang tertutup oleh lapisan es. Dan seperti semua binatang yang memiliki tanduk, Red Stag juga menarik pasangan dan melindungi dirinya menggunakan tanduk. Salamander. Amfibi adalah binatang yang bisa hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Contoh amfibi yang paling terkenal adalah katak. Namun, ada binatang lain selain katak yang mampu hidup di dua alam. Seperti katak, salamander juga termasuk amfibi. Namun karena kurang populer, banyak orang yang belum mengenal hewan ini. Salamander memiliki bentuk seperti kadal. Meski sekilas terlihat mirip, salamander bukanlah kadal. Salamander tergolong amfibi sedangkan kadal adalah reptil. Salamander terdiri dari berbagai spesies yang memiliki alat pernafasannya berbeda-beda.
Ada yang bernafas menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang, dan bahkan ada yang bernafas melalui kulitnya. Beberapa spesies salamander memiliki 4 kaki, namun beberapa spesies lainnya ada yang memiliki 2 kaki. Kulit salamander yang licin dan lembab membuatnya tidak mampu hidup di tempat kering. Salamander harus berada di tempat yang dekat dengan sumber air. Seperti katak, salamander juga mengalami metamorfosis yang dimulai dari telur yang kemudian menjadi larva hingga akhirnya menjadi salamander dewasa. Ukuran salamander juga beragam. Ada yang memiliki panjang hingga 1,8 meter dengan berat hingga 63 kg seperti salamander Jepang raksasa, hingga yang terkecil dengan ukuran 1,3 cm saja. Salamander juga memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi anggota tubuhnya yang terluka. Seperti cicak yang mampu menumbuhkan kembali ekornya, salamander juga mampu menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang terputus. Salamander yang kehilangan 4 kakinya tak akan mengalami masalah, karena akan tumbuh kembali persis seperti semula. Saat ini, para ilmuwan tengah mempelajari bagaimana salamander bisa menumbuhkan kembali anggota tubuhnya dan mencari cara agar regenerasi serupa bisa diterapkan kepada manusia. Cacing pipih. Cacing pipih memiliki potensi untuk hidup abadi di dunia. Cacing yang dikenal sebagai cacing planaria mampu mencegah penuaan dengan cara mempertahankan panjang telomer, yaitu bagian penting dari DNA selama beregenerasi. Cacing planaria telah menarik perhatian para ilmuwan karena kemampuan regenerasinya yang sangat luar biasa. Seekor cacing planaria yang dipotong melintang atau membujur akan sama-sama menghasilkan 2 ekor cacing yang hidup terpisah. Kemampuan seperti itu membuat cacing planaria bereproduksi secara seksual maupun aseksual, yaitu dengan cara membelah diri. Cacing planaria yang dipotong, keduanya menunjukkan kemampuan regenerasi tanpa batas dengan cara menumbuhkan otot baru, kulit, usus, dan bahkan seluruh bagian otak secara berulang kali. Bahkan, cacing yang bereproduksi secara aseksual atau dipotong juga mampu memperbarui persediaan enzim kunci yang dapat membuat mereka hidup abadi. Cacing pipih yang dipotong menjadi 2, bagian ekor akan meregenerasi luka dan membentuk kepala baru hingga menjadi cacing pipih dewasa yang baru. Sedangkan, potongan bagian kepala akan membentuk ekor hingga utuh seperti semula. Namun, jika cacing planaria dipotong terlalu tipis, maka pertumbuhan tidak akan sempurna dan membentuk 2 kepala di tiap ujungnya. Semua kemampuan yang dimiliki cacing planaria tentu saja dipengaruhi oleh kemampuan cacing untuk memperpanjang telomer. Telomer adalah sebuah bagian DNA yang menutupi ujung kromosom hingga melindungi cacing dari kerusakan dan penuaan. Semakin pendek telomer, maka suatu individu akan lebih cepat mengalami penuaan. Axolot. Axolot adalah salamander besar dari Danau Xochimilco, Meksiko. Axolot merupakan kelompok salamander yang dikenal sebagai salamander mole. Axolot dewasa memiliki panjang 30 cm dari hidung hingga ujung ekor dan memiliki berat 300 gram. Axolot memiliki insang yang berada di luar tubuhnya dan berada di samping kepala yang membuatnya memiliki tampilan seperti tanduk. Orang-orang timur juga mengaitkan binatang ini dengan naga, sehingga mereka juga disebut sebagai ikan naga. Axolot hidup di dalam air dengan memakan ikan kecil, cacing, dan larva. Mereka terkadang muncul di permukaan, namun saat dewasa tidak pernah muncul ke permukaan dan tinggal di dasar danau selama hidupnya. Axolot termasuk ke dalam jenis salamander berbahaya karena dapat menyemburkan racun asin dari mulutnya. Namun jika kelenjarnya dibuang dengan benar, maka hewan ini dapat dijadikan peliharaan yang lucu. Keunikan lain yang dimiliki axolot adalah mampu menumbuhkan kembali anggota tubuh, taring, kulit, organ, bagian dari otak, tulang belakang yang terluka, dan bahkan jantung, hingga tumbuh kembali seperti semula. Beberapa binatang lain memang memiliki kemampuan untuk beregenerasi, tetapi hanya salamander Meksiko yang dapat menumbuhkan kembali begitu banyak bagian tubuh yang teramputasi. Axolot juga mampu bermetamorfosis sesuai dengan kebutuhan saat keadaan terpaksa. Jika sumber air mengering, axolot akan merubah bentuk ke bentuk darat, yaitu menghilangkan insang yang berada di luar. Namun, jika pasokan air tersedia kembali, axolot akan kembali ke wujud air dan menumbuhkan insangnya. Nah, itulah guys beberapa binatang yang mempunyai kemampuan regenerasi yang luar biasa. Menurutmu, adakah binatang lain yang memiliki kemampuan regenerasi luar biasa yang belum kami sebutkan? Silahkan tulis komentarmu di bawah dan jangan lupa like videonya jika kamu suka atau dislike videonya jika kamu tidak suka. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.